Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung lagi kajian kita kali ini dengan judul Islam Kontekstual oleh Johan Effendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara penonton sekalian yang budiman, Bismillahirrahmanirrahim. Esensi pendekatan kontekstual dengan memahami kasus di atas yang telah dibicarakan pada video yang lalu secara kontekstual, kita bisa menarik kesimpulan yang tidak terpaku pada pengertian tekstual dan harfiah, melainkan pengertian yang lebih esensial, yang fungsional. Artinya yang penting bukan darah kekuraisan seseorang, melainkan bobot kepemimpinannya yang kuat dan berwibawa yang bisa diterima oleh semua pihak. Dari contoh itu mungkin kita bisa membuat konseptualisasi tentang apa yang dimaksud dengan pendekatan kontekstual itu. Pendekatan kontekstual adalah metode pemahaman yang bersifat sosiohistorik, yakni melihat dan mendekati suatu gagasan atau fenomena tidak lepas dari konteks waktu, tempat, budaya, kelompok, dan lingkungan yang sedikit banyak ada kaitannya. Pendekatan kontekstual. Apakah pendekatan kontekstual sama sekali hal baru di dalam tradisi keilmuan Islam? Sama sekali tidak. Kita sama-sama tahu untuk memahami ayat-ayat Al-Quran, kita harus memahami yang namanya asbabun nuzul, yakni sebab-sebab diturunkannya wahyu dalam ayat-ayat tertentu itu, seperti juga dalam memahami hadis kita harus mengetahui asbabul wurud, sebab-sebab lahirnya hadis itu. Kehidupan Nabi Suci sendiri dibagi dalam dua periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Ini juga tercermin dalam pembagian ayat-ayat Quran suci antara yang turun sebelum dan yang turun sesudah Hijriyah, yaitu zaman Makkiyah dan Madaniyah. Kedua periode itu pun masih dibagi lagi, masing-masing periode awal, periode pertengahan, dan periode akhir. Pendekatan kontekstual itu pada dasarnya merupakan pengembangan peranata-peranata yang sudah ada. Dalam rangka pengembangan itu kita tidak berhenti dan terpaku pada pertanyaan atau peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat suci Quran atau diucapkannya hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita juga tidak berhenti sekedar pada pemilihan ayat-ayat mana yang Makkiyah dan ayat mana-mana yang Madaniyah.
beserta ketiga tahapannya masing-masing. Semua itu mestinya bisa dikembangkan ke dalam studi dan kajian yang lebih luas tentang kehidupan sosiokultural dan sosiohistorik dunia Arab khususnya dan dunia Semit pada umumnya di sekitar masa permulaan Islam. Segi lain, pendekatan konseptual. Pendekatan kontekstual tentu saja tidak hanya terbatas pada segi-segi interpretasi sumber ajaran. Ia mestinya juga mencakup segi-segi implementasi. Dengan demikian, pemahaman kita terhadap konteks tidak hanya terbatas pada spatio-temporal traces, yakni bekas dan pengaruh faktor ruang dan waktu terhadap lahir dan timbulnya ajaran-ajaran agama, melainkan juga pada spasio-temporal metrik, yakni metrik ruang dan waktu yang membatasi perwujudan nilai-nilai dan norma-norma agama. Dunia Islam pada masa kini memang sangat majemuk. Kaum muslimin hidup di berbagai negara yang mempunyai latar belakang sejarah dan budayanya sendiri-sendiri. Perwujudan nilai-nilai dan norma-norma Islam mesti memperhatikan konteks nasional dari para pemimpin yang hidup di berbagai negara. Sebab setiap bangsa mempunyai idiom, logika, dan problematikanya sendiri-sendiri sesuai dengan latar belakang sejarah dan budayanya sendiri-sendiri. Karena itu kaum muslimin di dalam menetapkan ajaran agamanya, terutama yang bersifat sosio-juridikal atau muamalat, artinya selalu berada dalam konteks ideologi nasional dan konstitusi negara, dan selalu berpijak pada realitas sosiokultural bangsanya. Kemungkinan modifikasi pelaksanaan setiap kurun waktu melahirkan tantangan dan tuntutannya sendiri-sendiri. Karena itu modifikasi di dalam pelaksanaan berbagai segi ajaran Islam yang menyangkut kemasyarakatan tidak mungkin terhindari. Para ulama dahulu sudah menyadari hal ini, bahkan mereka tidak ragu-ragu mengadakan modifikasi hukum Islam dalam rangka menyesuaikannya dengan kebutuhan zaman mereka. Itu bisa dilihat di dalam sejarah perkembangan hukum Islam. Bahkan itu sudah dimulai semenjak masa para sahabat Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan itu sudah dimulai
berbagai tindakan dan ketetapan Umar Ibnul Khattab, misalnya memperlihatkan betapa modifikasi itu sudah diperlakukan dalam jarak waktu yang belum begitu lama sepeninggal Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama dahulu sudah meninggalkan warisan pemikiran tentang kaedah-kaedah penalaran untuk mengadakan modifikasi hukum Islam dalam rangka menjawab kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang mempunyai latar yang berbeda-beda, yang mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Pertama-tama kita bisa mengkaji konsep tentang adat dan kebiasaan masyarakat, kepentingan umum, dan kepatuhan naluriah dalam usul fikih. Kita juga perlu memperdalam kembali kaedah-kaedah fiqhiyah yang menyangkut perubahan hukum, baik karena ada tidaknya ilah atau faktor penyebab maupun karena perubahan tempat, waktu, dan budaya. Selain itu, ada baiknya juga apabila kita memahami kembali konsep fikih tentang negeri yang rukun, Darussulh, negeri perjanjian, Danul Ahad, bahkan negeri Islam, Darul Islam sekalipun. Demikian kita cukupkan dahulu video kali ini. Kita sambung lagi pada video-video berikutnya. Mohon maaf bila ada salah dan kelirunya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.